Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam channel Anjang Sony pada saat ini. Dan ini kesempatan saya untuk berbagi dengan panjenengan karena ada satu pengalaman yang indah yang saya rasakan dalam proses beberapa saat yang lalu. Ketika saya mengalami terpapar COVID-19. Makanya ketika tayangan COVID pada channel Anjang Sony yang hadir terakhir kemarin, itulah pengalaman berharga karena ketika hari Senin saya dengan Stefanus yang sedang rekaman materi itu, ternyata besoknya Stefanus dinyatakan positif. Sudah saya tuliskan di tayangan sebelumnya. Dan beberapa hari kemudian, tanggal 21 Juli, saya juga dinyatakan bersama istri positif COVID-19. Dan Mas Hendra almarhum, di tanggal itu beliau kembali ke rumah Bapak setelah malam sebelumnya, ya di tanggal 20, kurang lebih sekitar setengah 12 malam, saya telepon beliaunya karena memang keluarga minta supaya beliaunya disiapkan hati di saat saturasinya sudah begitu sangat rendah. Dan saya ajak berdoa dan beliaunya merasa siap untuk kembali ke rumah Bapak. Nah, ini menjadi sesuatu sangat menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata mau tidak mau bahwa setiap orang akan berhadapan dengan COVID-19, tidak mungkin tidak, sudah. Ya, kemungkinan itu sangat besar. Kenapa? Karena yang namanya COVID-19, apalagi yang menurut ahli kesehatan yang yang COVID berasal dari India itu, ya, yang tentu benar-benar itu menjadi sesuatu yang sangat menakutkan bagi banyak orang. Yang konon justru mudah untuk masuk ke dalam tubuh seseorang. Dan rupanya saya juga mengalami hal yang seperti itu, karena di saat saya berada pada posisi dinyatakan saya kena virus Delta, dan saya berada pada posisi benar-benar harus mengalami isolasi mandiri, ya. Hal pertama Bapak Ibu, ini kesaksian aja secara pribadi. Hal pertama yang saya rasakan, saya temukan apa? Saya berdoa dulu dan berdoa ucap syukur. Gitu. Loh kok ucap syukur? Iya, karena ketika saya diizinkan oleh Tuhan mengalami dan merasakan terkena COVID-19, varian Delta ini. Saya bersyukur kenapa? Karena Tuhan izinkan ini. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup saya dan panjenengan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak ada. Pasti karena Tuhan mengizinkan, maka saya mengalami itu bersama istri dan kami mensyukuri terlebih dahulu, kami berdoa terlebih dahulu bersama salah satu rekan dari laboratorium, kebetulan beliau juga orang Kristen, dan sungguh menjadi sesuatu yang luar biasa ketika saya diingatkan bahwa dengan kondisi ini saya harus belajar bersyukur, saya harus menata hati supaya tetap sukacita, dan saya harus menata diri segera menyiapkan tempat untuk isolasi mandiri, dan semuanya saya dengan istri lakukan. Nah, kami bersyukur dan juga tentu melalui channel ini saya berterima kasih pada Mbak Nining yang dari laborat yang begitu peka melihat kondisi kami dan langsung ada tindakan untuk memeriksa kami dan mengadakan swab antigen. Terima kasih. Nah, saya merasakan ada satu sedih enggak juga sih. Sedih ya enggak, khawatir ya enggak, cemas juga tidak. Karena saya selalu percaya bahwa enggak ada sesuatu pun yang terjadi dalam peristiwa hidup saya di luar kehendak dan di luar kuasa Tuhan.
Makanya saya nyaman menikmati itu. Prosedur-prosedur yang harus dilakukan, isolasi mandiri, saya harus minum vitamin ini, vitamin itu, saya harus mengelola hati dan mengisi hari-hari yang saya jalani ini dengan tetap kami menjaga suasana hati supaya tidak runtuh. Sehingga dengan istri kadang-kadang saya ya main dolanan remi begitu, hanya sekedar untuk merefresh situasi. Kadang-kadang saya seperti contoh di gambar ini, saya senam gitu ya, dan berjemur gitu. Tetapi tetap makannya harus tetap senang, walaupun beberapa kali jatuh pada nafsu makan yang tiba-tiba hilang sama sekali. Tetapi tetap bahwa itu semua adalah bagian daripada proses yang saya harus alami. Dan saya terus bersyukur hingga akhirnya saya mengalami 15 hari masa isolasi mandiri dan istri sampai 28 hari. Nah, ada dinamika konflik di dalam batin di situasi itu, Bapak Ibu. Ya, ada sesuatu yang tentu saya harus kelola, saya harus jaga, saya harus benar-benar bisa terus menata hati dan pikiran supaya tetap melihat bahwa kasih Tuhan selalu ada pada orang-orang yang tengah berada pada titik lemah. Selalu ada begitu. Ya. Dan ini menjadi sebuah kesaksian yang berharga yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu, bahwa sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, di dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9 bagian B. Aku bermegah dalam kelemahanku supaya kuasa Kristus menaungi aku. Ini jadi pelajaran berharga bagi saya. Saya harus bermegah dalam kelemahan saya dan saya yakin Kristus ada di dalam situasiku. Ya. Dan saya rasakan betul Kristus ada. Bahwa ada vitamin, ada herbal ini, ada itu, dan ada hal-hal yang bisa saya bagikan dengan hal-hal yang berguna untuk proses kesembuhan itu. Tapi yang terpenting adalah Kristus menaungi aku. Nah, ketika Kristus menaungi kita, maka dalam kelemahan itu kita percaya bahwa gak akan Tuhan meninggalkan kita, gak akan ditinggalkan kita. Karena Tuhan tahu yang kau rasakan. Ya, saat dimana kau benar-benar merasa tidak berdaya, Tuhan tahu. Nah, ada pengalaman berharga yang saya jalani dengan beberapa kegiatan yang saya lakukan. Di samping saya mensyukuri itu, tadi saya sampaikan bahwa ya ada kegiatan-kegiatan senam yang saya lakukan. Namun ada juga kegiatan olahraga yang saat itu sebenarnya itu tindakan yang salah. Saya justru ketika sakit olahraga saya pegang barbel, walaupun barbelnya tidak begitu berat, tetapi ternyata ketika ada ya saudara saya dari dinas kesehatan mengingatkan, "Lu jangan Pak, ya kalau orang sudah terkena COVID kan dia harus bed rest betul gitu, istirahat betul." Iya, itu pengalaman berharga. Sehingga saya sempat mengalami drop, tapi ya sehari setelah itu pulih kembali dan pada akhirnya hari ke-15 ketika dilaksanakan PCR saya dinyatakan negatif. Nah, itu pengalaman berharga Bapak Ibu, tetapi sekali lagi bahwa ketika kita bermegah dalam kelemahan kita karena Kristus, maka kuasa Kristus itu akan menaungi kita. Sehingga ketika kita berada pada titik lemah, sudah. Jangan ada yang membuat kita ketakutan gitu ya. Seperti Mas Hendra ketika pada titik akhir dia minta saya doakan dan kami berdoa secara virtual dan beliau merasa gagah untuk menghadap kepada Kristus. Itu pun juga pengalaman berharga bagi saya. Termasuk Stefanus yang dalam proses
pegang kamera di dalam mempersiapkan channel Anjang Sony juga mengalami terpapar dan lain sebagainya, dan tentu itu menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan dan membanggakan bagi kami, karena kami akan terus melihat bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Bahwa kami kena di mana lah itu yang kami tidak tahu. Ya, karena namanya virus dia ada di mana-mana. Ya, tetapi bahwa kami mengalami itu dan kami boleh bermegah karena itu, karena justru kami melihat bahwa di tengah kelemahan kita itu Tuhan begitu sangat nyata. Ya. Apapun yang terjadi atas hidupmu, bahkan ketika engkau saat ini terpapar virus COVID-19, saya katakan, ayolah tetap bermegah dalam kelemahanmu. Karena kasih Kristus pasti akan menaungi Anda semuanya. Matur nuwun, Tuhan Yesus memberkati.